Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang akan menampilkan video roleplay pelaksanaan tes klasikal. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu Alfi Nuraini dari kelas Psikologi 20A, berperan menyajikan prolog dan instruksi pengisian lembar riwayat hidup 2. Kemudian Sintiani Devi dari kelas Psikologi 20F, berperan menyajikan instruksi pengisian lembar riwayat hidup 1, tes grafik, dan epilog. Selamat menyaksikan. Selamat pagi saudara-saudara, kami dari Universitas Buana Perjuangan Karawang hari ini akan melaksanakan pemeriksaan psikologi atau yang sering disebut dengan psikotes. Sebenarnya, hal ini bukan merupakan suatu tes karena tidak mengandung pengertian lulus atau tidak. Pemeriksaan psikologi ini bertujuan untuk mengevaluasi kepribadian yang berkaitan dengan seleksi pegawai. Sehingga mohon ketersediaan saudara untuk melaksanakannya secara optimal sehingga kami dapat membantu sebaik-baiknya. Persoalan yang kami sajikan beraneka ragam, mulai dari kalimat, menulis, menghitung, menggambar, dan lain sebagainya. Namun semuanya akan kami jelaskan terlebih dahulu sehingga saudara dapat mengerjakannya secara maksimal. Yang terpenting adalah pahami petunjuk yang kami berikan secara seksama. Lakukan apa yang diperintahkan dan tidak melakukan apa yang tidak kita perintahkan. Apabila perintah yang saudara dengar belum dipahami dengan baik, silakan ajukan pertanyaan pada kesempatan yang diberikan. Namun ketika pemeriksaan psikologi sedang berlangsung, pertanyaan saudara tidak akan kami jawab. Waktu yang diberikan terbatas, namun batasan waktu tersebut tidak kami beritahukan, sehingga mohon saudara untuk dapat mengerjakannya secara efektif. Karena kita bekerja secara kelompok, maka kita akan memulai dan mengakhirinya secara bersamaan. Dilarang untuk memulainya terlebih dahulu ataupun masih mengerjakan ketika aba-aba berhenti sudah diberikan. Saudara diperbolehkan untuk menggunakan ballpoint yang saudara miliki, kecuali pada tes-tes tertentu yang mengharuskan saudara menggunakan pensil yang kami sediakan. Jangan menggunakan penghalus ataupun penggaris. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, mari kita lanjutkan untuk pengisian daftar riwayat hidup. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas yang saudara miliki. Saudara bisa menyiapkan ballpoint atau pulpen yang saudara miliki. Mari kita mulai. Yang pertama, isilah nomor pemeriksaan yang ada di sebelah kanan atas dengan nomor pemeriksaan yang ada di papan tulis. Isilah dengan nomor peserta _5A _UBPK _2021. Selanjutnya diisi dengan tanggal pemeriksaan, yaitu tanggal hari ini beserta bulan dan tahunnya 18 Desember 2021. Kemudian untuk identitas silakan diisi terlebih dahulu dengan nama lengkap, ditulis dengan huruf cetak, tidak boleh ada singkatan. Maka apabila R. Pramono harus ditulis dengan Raden Pramono atau Raka Pramono. Gelar kesarjanaan ditulis di belakang nama lengkap, misalnya Raden Pramono SPSI. Selanjutnya boleh ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu dengan huruf cetak. Isilah tempat tanggal lahir, yaitu tempat saudara dilahirkan dan tanggal, bulan, serta tahun lahir saudara. Selanjutnya, jenis kelamin coret yang tidak sesuai dengan keadaan saudara. Agama isilah dengan agama saudara. Status isilah dengan sesuai keadaan saudara. Untuk alamat isilah dengan alamat lengkap saudara beserta dengan nomor telepon atau nomor handphone apabila ada. Jangan lupa untuk mengisi sesuai dengan kode pos alamat saudara.
Untuk identitas keluarga, istilah nama ayah dengan nama lengkap ayah. Apabila ayah saudara telah meninggal, tambahkan almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Kemudian pekerjaan, istilah dengan pekerjaan ayah saudara. Apabila ayah saudara telah meninggal dunia, istilah dengan pekerjaan terakhir ayah saudara. Kemudian alamat, apabila serumah dengan saudara, maka cukup ditulis dengan idem saya. Apabila berbeda, tulislah alamat ayah saudara dengan menggunakan alamat lengkap beserta kode pos, juga nomor HP apabila ada. Namun apabila ayah saudara telah meninggal dunia, alamatnya cukup dicoret saja. Selanjutnya, untuk nama ibu, cukup tuliskan nama kecil ibu, tidak perlu menggunakan nyonya, cukup mengikuti nama ayah saja. Apabila ibu saudara telah meninggal dunia, tuliskan almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ibu. Kemudian pekerjaan, istilah dengan pekerjaan ibu saudara apabila bekerja, apabila tidak cukup ditulis dengan ibu rumah tangga. Untuk alamat, apabila serumah dengan saudara, tulislah idem saya. Apabila serumah dengan ayah, maka tulislah dengan idem ayah. Apabila ibu saudara telah meninggal dunia, maka alamatnya cukup dicoret saja. Baik, selanjutnya adalah bagian pendidikan. Di sini terdapat beberapa kolom seperti kolom nama sekolah, bagian, tempat, dan tahun lulus. Silakan tuliskan nama SD saudara, semisal SDN 1 Prakal, kemudian lokasinya di mana dan tahun lulusnya kapan. Sejajar dengan SMP, silakan tuliskan nama SMP saudara, kemudian lokasinya di mana dan tahun lulusnya kapan. Kemudian sejajar dengan SMA, tuliskan nama SMA saudara, kemudian lokasinya di mana dan tahun lulusnya kapan. Kemudian di akhir tahun lulus, silahkan tambahkan jurusan yang saudara tempuh, semisal IPA, IPS, ataupun bahasa. Selanjutnya adalah perguruan tinggi. Silahkan tuliskan nama perguruan tinggi Anda, kemudian pada kolom bagian tuliskan nama fakultas, kemudian tempat perguruan tinggi saudara, dan tahun lulusnya. Apabila saudara masih berkuliah ataupun belum lulus, silakan tuliskan semester berapa. Yang selanjutnya adalah bagian kursus. Apabila saudara pernah mengikuti beberapa kursus, silakan sebutkan 3 kursus yang menurut saudara paling utama. Tuliskan macam kursusnya, misal kursus bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan lain sebagainya. Kemudian adalah kolom tempat. Silahkan isi nama tempat atau kota penyelenggara kursus yang saudara ikuti, kemudian lamanya berapa bulan, ataupun dari tahun berapa ke tahun berapa. Kemudian pada instansi, silahkan tuliskan nama instansi penyelenggara kursus yang saudara ikuti. Namun apabila saudara belum pernah mengikuti kursus, silahkan coret kolom ini secara seluruhnya, semisal seperti ini. Yang selanjutnya adalah pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada instansi tertentu, silakan tuliskan pengalaman yang saudara anggap paling penting. Kemudian tuliskan macam pekerjaan saudara atau nama instansinya, kemudian tempat atau kota di mana saudara pernah bekerja dan lamanya itu berapa bulan ataupun dari tahun berapa ke tahun berapa. Namun apabila saudara belum pernah bekerja, silahkan coret kolom tersebut seperti yang dicontohkan sebelumnya. Selanjutnya adalah bagian kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi apabila saudara pernah secara aktif mengikuti suatu organisasi, baik di dalam maupun di luar sekolah ataupun kampus, seperti Karang Taruna ataupun gerakan pecinta alam dan sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah ataupun kampus yang keanggotaannya secara otomatis, kolom ini hanya diisi apabila saudara pernah menjadi pengurus, semisal pengurus OSIS ataupun senat mahasiswa. Tuliskan 3 organisasi yang saudara anggap paling penting. Tuliskan nama organisasinya apa, kemudian jabatan saudara apa, lamanya berapa bulan,
ataupun dari tahun berapa ke tahun berapa, kemudian tempat atau lokasi organisasi tersebut berada. Selanjutnya adalah bagian olahraga. Pada bagian ini mengandung artian aktif atau pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah macam olahraga yang saudara lakukan hingga saat ini. Sedangkan pasif adalah macam olahraga yang dulu pernah saudara lakukan, namun tidak saudara lakukan lagi saat ini. Tuliskan macam olahraga yang saudara lakukan dengan dibubuhi keterangan aktif atau pasif di belakangnya di antara tanda kurung. Kemudian adalah kesenian. Untuk bagian ini cara pengisiannya sama dengan yang sebelumnya. Yang selanjutnya adalah kegemaran atau hobi. Pada bagian ini silakan tuliskan aktivitas yang sifatnya produktif yang biasa saudara lakukan di waktu senggang. Misalnya menulis, membaca, memasak, dan sebagainya. Selanjutnya adalah cita-cita. Pada bagian ini silakan tuliskan cita-cita saudara yang sifatnya real atau konkret. Misalnya ingin menjadi guru, ingin menjadi dosen, psikolog, dan lain sebagainya. Jangan dituliskan ingin menjadi warga negara yang baik dan berguna, ataupun ingin menjadi ibu atau ayah yang bijaksana, karena hal tersebut sifatnya masih umum dan kabur. Kemudian adalah bagian saya anak ke. Pada bagian ini isilah dengan urutan atau kedudukan saudara dalam keluarga. Misal anak satu, kedua, dan seterusnya. Terutama saudara kandung. Apabila saudara anak ke-1, untuk kolom kakak silahkan dicoret. Kemudian diisikan pada kolom adik apabila saudara memiliki adik. Dimulai dengan mengisi jenis kelamin dengan melingkarinya. L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kemudian untuk kolom pekerjaan atau sekolah diisi dengan jabatan atau instansi apabila sudah bekerja. Kemudian apabila masih sekolah silahkan tuliskan kelas ataupun semester. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak saudara. Lingkari jenis kelamin kakak saudara, apakah perempuan ataupun laki-laki. Kemudian isilah kolom pekerjaan atau sekolah seperti yang dijelaskan tadi. Lanjutkan dengan kolom adik. Apabila saudara mempunyai adik, jika saudara tidak punya adik, harap kolom adik dicoret seluruhnya. Kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret seluruhnya. Yang selanjutnya adalah apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab. Apabila saudara pernah sakit keras yang membutuhkan perawatan lama ataupun intensif, silahkan coret kata tidak dan sebaliknya. Jika saudara pernah sakit keras, silahkan jawab pertanyaan di bawahnya. Untuk bagian apa, silahkan tuliskan jenis penyakit keras yang pernah saudara alami, kemudian bila mana cukup dituliskan dengan tahunnya saja, kemudian apa akibatnya dituliskan dengan akibat yang ditimbulkan baik secara fisik ataupun psikis. Apabila saudara tidak memiliki sakit keras, silahkan coret pertanyaan di bawahnya. Selanjutnya adalah, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Kecelakaan berat di bagian ini adalah sebuah kecelakaan berat yang menyebabkan kecacatan, di mana akibatnya masih dirasakan hingga saat ini, ataupun memerlukan perawatan baik di rumah ataupun rumah sakit dalam jangka waktu yang lama. Apabila saudara pernah mengalami kecelakaan berat ini, silakan coret kata tidak dan sebaliknya. Jika saudara pernah mengalami kecelakaan berat, silakan jawab pertanyaan di bawahnya. Untuk apa? Silakan tuliskan jenis kecelakaan yang saudara alami, kemudian bila mana cukup dituliskan dengan tahun terjadinya kecelakaan tersebut, kemudian apa akibatnya yang masih dirasakan hingga saat ini. Apabila saudara tidak pernah mengalami kecelakaan berat tersebut, silahkan coret pertanyaan di bawahnya. Yang terakhir adalah, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Yang dimaksud adalah pemeriksaan psikologi yang dilakukan sebelum hari ini. Jika saudara pernah mengikutinya, silakan coret kata tidak dan sebaliknya. Jika pernah, silakan jawab pertanyaan di bawahnya. Untuk bila mana silakan dituliskan dengan
tahun saudara mengikuti psikotes tersebut, kemudian tempat atau lokasinya di mana, kemudian tujuannya untuk apa, semisal untuk seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan lain sebagainya. Jika lebih dari satu, maka tuliskan semuanya. Namun jika saudara tidak pernah mengikutinya, silakan coret pertanyaan di bawahnya. Kemudian pada bagian kanan bawah, silakan tuliskan kota penyelenggara pemeriksaan psikologi ini berlangsung, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Juga disertai dengan tanda tangan beserta nama jelas saudara. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup sudah selesai. Silakan letakkan alat tulis saudara dan telitilah apa yang sudah saudara tuliskan di dalamnya. Apabila sudah selesai, silakan letakkan lembar riwayat hidup saudara di bagian meja yang kosong untuk dikumpulkan. Baik, sekarang kita akan mulai pemeriksaan psikologi yang sebenarnya. Kepada saudara telah dibagikan selembar kertas kosong. Ambillah kertas tersebut, kemudian di sudut kanan atas ini isilah nomor pemeriksaan dengan nomor pemeriksaan saudara, kemudian nama isilah dengan nama lengkap saudara, lalu tanggal lahir isilah dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara, lalu jenis kelamin coret salah satu dari dua jenis ini yang sesuai dengan jenis kelamin saudara, dan terakhir tanggal pemeriksaan isilah dengan tanggal, bulan, dan tahun pemeriksaan. Jika sudah selesai, silakan letakkan alat tulis saudara dan perhatikan ke depan. Sekarang balikkanlah kertas itu seperti ini sehingga saudara menghadapi keseluruhan halaman yang kosong. Perhatikanlah halaman kosong ini sekarang menjadi milik Anda. Sekarang silakan saudara gambar seorang manusia. Dalam menggambar nanti diharuskan untuk menggunakan pensil, tidak boleh menggunakan penghapus, penggaris, ataupun alas. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, silakan siapkan pensil saudara. Waktu mengerjakan dimulai dari sekarang. Baik, sudah selesai, waktunya sudah habis. Sekarang silakan berilah keterangan dari gambar tersebut terkait usia, jenis kelamin, serta aktivitas apa yang sedang dikerjakan. Baik, sekian pemeriksaan psikologi pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama saudara. Semoga apa yang saudara jalani hari ini dapat memberikan manfaat bagi saudara di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.